Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang anak terlambat berbicara atau istilah lainnya adalah speech delay. Angka kejadian speech delay semakin tahun semakin bertambah jumlah angka kejadiannya, dan paling banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Sering kita dapatkan juga pada anak-anak usia prasekolah yang sering mengalami atau masih menderita speech delay, tapi hal ini jarang dipahami oleh orang tua. Banyak pertanyaan dari para orang tua mengenai anak yang mengalami terlambat berbicara, yaitu apakah anak saya terlambat berbicara atau anak saya jangan-jangan bisu dan tuli. Kemudian apakah anak saya mengalami keterlambatan berbicara atau speech delay ini dapat disembuhkan atau diperbaiki sehingga dapat berbicara kembali seperti anak-anak normal lainnya. Kemudian hal apakah yang menyebabkan speech delay ini terjadi pada anak saya? Apakah karena anak saya dari dulunya sama pengasuhnya, di mana pengasuhnya jarang mengajak dia berbicara, hingga menyebabkan dia akhirnya tidak dapat berbicara? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bahas hal ini pada materi kali ini. Yang perlu dipahami oleh orang tua adalah mengenai speech delay adalah mengenai anaknya sendiri, mengenai anak-anak kita yang kita miliki, mengetahui tanda-tanda bahwa anak kita memang mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara. Nah, kadang-kadang di sini orang tua yang lepas perhatian mengenai anaknya speech delay sehingga penanganan atau penanggulangan atau perbaikan dari kondisi anak ini menjadi terlambat. Perbaikan sejak dini itu jauh lebih baik daripada nantinya. Kapan perbaikan itu yang sebaiknya dilakukan? Yaitu pada usia 2 tahun. Di mana menurut literatur yang ada bahwa kondisi otak pertumbuhannya masih bagus, kemudian plastisitas otak pada anak-anak yang masih muda itu jauh lebih bagus dibandingkan anak-anak yang sudah jauh lebih tua. Memang ada perbedaan yang sangat signifikan pada saat penanganan anak di usia 2,5 tahun dibandingkan anak di atas 4 tahun. Perbedaannya pada kemampuan logika berpikirnya yang cukup berbeda, kemudian kemampuan menghasilkan bahasa, pertama suara dulu kemudian bahasa, itu memang jauh lebih lambat perbaikannya dibandingkan anak-anak yang diintervensi lebih dahulu. Anak-anak yang diintervensi di usia 2 sampai 2,5 tahun, bahkan hampir mencapai 3 tahun, hasil perbaikannya jauh sangat lebih cepat dan hasilnya jauh lebih signifikan dengan kemampuan berbicara dan berpikir logikanya yang jauh lebih baik dibandingkan anak yang mengalami keterlambatan berbicara. Sekarang dari para orang tua yang harus dipahami adalah mereka harus mampu menilai anak-anak mereka ini mengalami speech delay atau tidak. Sebenarnya untuk memahami anak ini mengalami speech delay atau tidak, itu dapat diobservasi lebih dahulu di saat awal kelahirannya, terutama di usia 6 sampai dengan 8 bulan. 3 sampai 6 bulan anak sering mengatakan yang disebut dengan istilah cooing. Pada anak usia 6 sampai 8, kata-kata mama, papa, mamam itu harusnya sudah ada, di mana ini diistilahkan dengan istilah bubbling. Nah, jika cooing dan bubbling ini belum ada di anak usia 3 sampai 8 bulan, maka Anda harus bertanya, ada kemungkinan anak Anda mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara ini. Nah, sekarang pada saat diagnosa awal untuk menentukan anak Anda speech delay atau tidak, yang ditakutkan dari banyak orang tua adalah apakah anak saya bisu dan tuli. Nah, maka pada saat awal datang dari orang tua, yang perlu ditanyakan adalah pernahkah ada kata yang terucap dari mulut anak Anda? Sebagian orang tua mengatakan dulu anak saya pernah ada keluar kata seperti kata mama, papa, mamam. Nah, berarti ini membuktikan anak Anda tidak bisu
dan anak Anda berarti tidak tuli. Tapi sekarang setelah usia 1 tahun atau 1,5 tahun, kok kondisi itu hilang? Kok kondisi itu tidak ada lagi? Apakah setelah usia itu anak saya kembali menjadi bisu dan tuli? Saya katakan itu tidak. Ada banyak hal yang mempengaruhi anak di usia 1 tahun lebih menjadi hilang kata-katanya. Misal karena panas yang tinggi, karena adanya sesak, tapi yang paling berat adalah karena adanya kejang. Jadi waspada orang tua bila anak Anda mengalami kejang. Sekarang Anda sudah mulai memahami bahwa anak-anak di usia dini 3-6 bulan sebenarnya sudah ada mulai keluar kata-kata ya, dengan istilah cawing atau babbling. Nah, ada pertanyaan dari orang tua lebih lanjut. Apakah pada saat anak saya tidak melakukan interaksi kepada anak saya, atau misalkan pengasuhnya tidak melakukan interaksi kepada anak saya, apakah ini juga menyebabkan anak saya tidak mampu mengeluarkan kata-kata? Sementara saya jawab itu tidak ada hubungannya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut secara ilmiahnya. Saya akan menjelaskan secara ilmiahnya bagaimana hubungannya hal ini. Sementara saya jawab bahwa kemampuan berbicara atau saya lebih cenderung mengatakan kemampuan berkata pada anak lebih dini ya, itu tergantung dari pusat berbicaranya untuk mengeluarkan kata. Jadi kalau pusat berbicaranya memang tidak ada atau tidak tumbuh ataupun tumbuh sebagian, maka akan menyebabkan anak menjadi tidak mampu berbicara. Jadi tidak ada hubungan sama sekali antara kemampuan berbicara dengan kurangnya interaksi antara orang tua, pengasuh atau lingkungan kepada anak ini. Karena ada banyak anak yang pernah saya perhatikan pada saat orang tuanya juga sibuk bekerja, di mana pada saat hari-hari anak diserahkan kepada kakek, nenek atau pengasuhnya, di mana kakek dan neneknya pula sibuk untuk mengajak, berinteraksi, berbicara atau bermain kepada cucu-cucu mereka, ataupun dari pengasuhnya yang memang orang yang pendiam atau tidak terlalu banyak bicara, sehingga seharian anak sudah jarang berbicara. Atau misalkan seharian anak pada saat ditinggal orang tua, anak hanya melihat TV atau hanya menonton gadget saja, misalnya menonton YouTube atau menonton TV, dan ternyata anak-anak yang pusat bicaranya ada atau bagus dengan tumbuh perkembangan yang baik, mereka tetap dapat berbicara. Nah, kalau anak-anak yang tidak ada pusat bicaranya, ya memang akan bermasalah, mereka tidak dapat berbicara. Ada interaksi ataupun tidak interaksi pada anak ini, ya tetap anak ini tidak akan menghasilkan suara apapun, karena pusat bicaranya tidak ada. Oke, ada pernyataan atau dapat juga dijadikan sebuah pertanyaan dari beberapa orang, bahkan ditulis juga dalam beberapa tulisan. Benarkah anak dalam keluarga atau komunikasi bilingual, hal ini akan menyebabkan anak menjadi speech delay karena dia bingung berbahasa, karena bilingual bahasa ini. Jadi misal orang tua berbahasa ibu, salah satu berbahasa ibu, kemudian ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk belajar anaknya bahasa asing, atau orang tua salah satu berbahasa ibu, salah satu orang tua lainnya berbahasa ibunya yang lain, ya. Maka hal ini dari pernyataan yang ada, hal ini menyebabkan anak dapat menyebabkan speech delay. Saya jelaskan di sini itu tidak ada hubungan sama sekali. Sekali lagi kembali berhubungan dengan pusat berbicara yang ada pada otak anak. Kalau pusat berbicaranya ada, maka mau bilingual ataupun monolingual itu tidak akan ada pengaruhnya. Karena pusat bicaranya ada, maka dia dapat berbicara. Kalau itu tidak ada, ya maka tidak dapat berbicara. Nah, yang dimaksud dengan bilingual, pada bilingual bukan anak keterlambatan berbicara, tapi anak kemungkinan malas berbicara. Ya, malas berbicara karena bingung dia menggunakan bahasa apa, karena orang tua yang satu menggunakan bahasa ini, orang tua yang satunya lagi menggunakan bahasa ini, dan dia tidak punya prinsip dia harus menggunakan bahasa yang mana. Dan sekali lagi ini bukan sebuah masalah keterlambatan berbicara yang sebenarnya. Jadi di sini kita harus membedakan mana keterlambatan berbicara dan mana dengan kesulitan
berbahasa. Nah, ini harus kita jelas-jelas membedakannya. Keterlambatan bicara artinya kan tidak mampu anak berbicara mengeluarkan kata-kata. Kelanjutan ketidakmampuan anak untuk mengeluarkan kata-kata, maka berarti tidak mampu anak mengeluarkan bahasa. Bahasa sebenarnya adalah cukup berbeda dengan kata-kata, karena kata-kata hanya mengeluarkan kata saja. Satu kata, dua kata, tiga kata. Sedangkan berbahasa itu adalah perkembangan modern dari pusat bicara dan otak itu sendiri. Karena berbahasa memerlukan sebuah proses logika yang cukup kompleks. Dan berbahasa juga harus memahami tentang subjek, predikat, dan objek. Berbahasa juga harus memahami imajinasi dari kata-kata yang keluar. Berbahasa juga harus memahami emosi yang keluar beserta kata-kata itu. Nah, sekarang pada anak-anak yang mengalami keterlambatan berbicara, kita tidak membicarakan masalah bahasa dulu, tapi kita berbicara mengenai kata-kata yang tidak mampu keluar dari anak tersebut. Jadi mulai sekarang coba bedakan tentang ketidakmampuan berkata, ketidakmampuan untuk berkata dengan ketidakmampuan berbahasa. Jadi pertama yang kita perbaiki adalah ketidakmampuan dia berkata menjadi mampu berkata, kemudian ketidakmampuan dia berbahasa untuk menjadi dia mampu berbahasa, sehingga terjalin komunikasi yang baik pada saat dia mampu berbahasa dengan baik. Nanti saya akan bicarakan lebih lanjut, boleh dibilang efek samping dari keterlambatan penanganan keterlambatan berbicara ini. Nah, seperti yang saya bilang, ketidakmampuan berbicara akan menghalangi kemampuan berbahasa lebih lanjut. Kemampuan berbahasa ini memerlukan kemampuan logika yang cukup baik dari seseorang untuk dia mampu berbahasa dengan baik. Oke, karena ini cukup panjang nanti penjelasannya, saya akan membahasnya nanti lebih lanjut mengenai hal ini. Baik, kita akan memahami lebih lanjut mengenai kemampuan anak dalam berkata. Sebenarnya kemampuan berkata pada anak itu seperti yang tadi saya sebutkan, dengan adanya cawing dan bubbling di usia 6-8 bulan, maka pada pertumbuhan atau perkembangan dia lebih lanjut di usia 9 bulan, maka dia akan mengucapkan kata yang jauh lebih boleh dikatakan itu lebih komplit atau lebih bulat. Misalnya mama, papa, maem, mimi susu. Jadi usia 9 bulan perkataan mereka jauh lebih komplit. Dan secara literatur bahwa pada usia 12 bulan kemampuan atau kepemilikan kosakata di dalam diri seorang anak itu antara 20 sampai 100 kata. Cukup banyak bukan? Nah, sekarang perhatikan pada anak Anda, apakah pada usia dia 1 tahun sudahkah mereka mempunyai kosakata sebanyak ini? Nah, kalau begitu pada perkembangan usia mereka lebih lanjut di atas 1 tahun, berapa banyak kosakata yang mereka miliki? Jadi semakin bertambah dan berkembangnya otak mereka, kemudian berkembangnya kehidupan mereka, dan kemampuan berinteraksi yang jauh lebih luas dari seorang anak, maka diperkirakan oleh para ahli, pada usia 2 tahun, anak sudah mempunyai kosakata antara 300 kata hingga 400 kata. Tapi yang lebih banyak antara 200 hingga 250 kata. Ada para ahli yang mengatakan lebih dari 400, tapi saya lebih cenderung kalau 400 jauh di atas kecerdasan anak-anak biasa. Jadi sekitar antara 200 sampai 300 kata. Itu yang jauh lebih normal lah. Istilahnya standar pada anak-anak biasa yang ada pada anak-anak biasa. Ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah kata di mana seharusnya seorang anak memiliki kata-kata di dalam memorinya. Jadi harus perhatikan di sini pada usia 2 tahun seperti saya sebutkan tadi bahwa jumlah katanya antara 200 sampai 300 kata. Jadi ada beberapa literatur yang berbeda tentang hal ini, tapi perkiraan di sekitaran ini. Ada yang menulis 2 tahun itu antara 250 sampai 300 ya. Ada yang 200 sampai 300, jadi taksirannya di sekitar ini. Anda perhatikan ini, maka jika jumlah kosakatanya kurang dari jumlah ini, berarti anak Anda mengalami speech delay. Bila ada
hal lain ya, di mana Anda belum memahami apa yang saya sampaikan, silahkan Anda tulis di komentar ya, sehingga kita dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai hal ini. Dan insya Allah kalau memang ini banyak pertanyaan hal-hal yang sama, saya akan buat video berikutnya lagi yang membahas atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan kepada saya. Saya yakin Anda mendapatkan keilmuan atau mendapatkan pengetahuan yang berharga dari video ini, dan saya akan mengeluarkan beberapa video-video lainnya lebih lanjut ya, untuk Anda dapat mengikuti video saya. Saya yakin Anda mau mengikuti lebih lanjut, maka klik subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya untuk Anda dapat pemberitahuan lebih awal mengenai video yang saya keluarkan lebih lanjut. Terima kasih untuk kali ini. Inilah video dari saya mengenai anak terlambat berbicara atau speech delay pada anak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.